Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar ekonomi ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar opportunity cost atau biaya peluang. Jadi peta materinya, mengapa kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dihasilkan dengan sumber daya. Sumber daya ini terbatas. Hal ini menyebabkan kelangkaan. Kita akan belajar faktor-faktor apa yang menyebabkan kelangkaan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kelangkaan. Nah, karena ada kelangkaan sumber daya untuk membuat barang dan jasa atau untuk menghasilkan barang dan jasa, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, nanti kita akan belajar biaya peluang. Nah, kita awali pembelajaran kita dengan mengingat kembali apa perbedaan kebutuhan dan keinginan. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kebutuhan dan keinginan manusia selalu bertambah. Yang pertama, ada kebutuhan yang akan selalu muncul secara berulang-ulang. Misalnya kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan bahan bakar, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan dan keinginan manusia selalu bertambah karena ada kecenderungan manusia selalu ingin mencoba hal-hal yang lain, mencoba hal-hal yang baru, sehingga kebutuhan dan keinginannya selalu bertambah. Yang ketiga, semakin meningkatnya populasi, maka permintaan akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia juga semakin meningkat. Yang keempat, gencarnya iklan mampu membuat orang menginginkan barang-barang yang awalnya mungkin kurang diperlukan. Yang kelima, kebutuhan dan keinginan manusia selalu bertambah karena adanya paham materialisme, menganggap tinggi harta benda sebagai gaya hidup oleh sebagian orang. Sebagian orang ya, tidak semua orang. Nah, karena kebutuhan dan keinginannya tak terbatas, sedangkan barang dan jasa terbatas, menyebabkan terjadinya kelangkaan. Masih ingat apakah kelangkaan itu? Langka dalam ilmu ekonomi itu kita artikan menjadi dua. Yang pertama, langka dalam artian tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Sedangkan benda-benda yang tersedia jumlahnya terbatas sehingga terjadi kelangkaan. Yang kedua, langka dalam artian manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Keterbatasan alat memuas kebutuhan disebabkan oleh keterbatasan atau kelangkaan sumber daya ekonomi. Nah, kelangkaan sumber daya ekonomi ini dibagi menjadi 4. Kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab kelangkaan? Faktor penyebab kelangkaan yang pertama adalah kebutuhan manusia terus meningkat sedangkan sumber daya alam baru belum ditemukan. Yang kedua, sebagian besar manusia memiliki sifat serakah. Akibatnya, persediaan sumber daya alam cepat rusak dan berkurang. Yang ketiga, persediaan sumber daya alam terbatas. Yang keempat, kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam terbatas. Nah, apa upaya untuk mengatasi kelangkaan? Yang pertama adalah menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya sehingga masyarakat masih dapat menikmati sumber daya tersebut. Yang kedua, peduli terhadap kerusakan lingkungan. Akibat ulah manusia yang cenderung serakah, terjadi kerusakan lingkungan. Jadi kita harus semakin peduli terhadap kerusakan lingkungan. Yang ketiga, disiplin dalam menggunakan sumber daya sehemat mungkin. Yang keempat, tanggung jawab atas kebutuhan masyarakat banyak.
Yang kelima, memanfaatkan sumber daya ekonomi secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya. Yang selanjutnya, upaya untuk mengatasi kelangkaan adalah meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk menguasai teknologi. Berikutnya, menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, setelah kita belajar banyaknya kebutuhan dan keinginan manusia, sedangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat barang dan jasa terbatas sehingga menyebabkan kelangkaan, kita akan masuk ke pembahasan opportunity cost atau biaya peluang. Nah, biaya-biaya kita akan belajar beberapa biaya. Yang pertama, biaya peluang atau kita sebut biaya implisit atau opportunity cost adalah sejumlah barang atau pendapatan yang dikorbankan agar sejumlah barang lain dapat digunakan. Atau definisi yang lain adalah kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena telah memilih alternatif yang lain. Kita juga akan belajar biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai macam barang dan jasa yang diperlukan agar tercapai kemakmuran. Yang selanjutnya, biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Yang selanjutnya, biaya sesungguhnya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan membayar biaya-biaya input. Biaya sesungguhnya sama dengan biaya implisit ditambah biaya eksplisit. Nah, kita lihat dulu ciri khas biaya peluang atau opportunity cost. Yang pertama, perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Ya, tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa kesenangan, waktu, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki banyak kemungkinan penggunaan. Jadi tidak hanya satu atau dua kemungkinan penggunaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. Jadi bisa berbeda pilihan dari tiap-tiap individu, dari yang berbeda. Nah, apa ciri khas biaya sehari-hari? Ciri biaya sehari-hari adalah merupakan prioritas pengeluaran. Prioritas adalah sesuatu yang harus diutamakan. Yang kedua, harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, bila perlu, mengorbankan kepentingan yang lain. Nah, itu ciri-ciri dari biaya sehari-hari dan biaya peluang. Nah, kita masih ingat cara menghitung opportunity cost. Menghitung opportunity cost dari alternatif pilihan. Jadi, misal alternatif pertama, seorang siswa lulusan SMA diterima kuliah. Ada alternatif kedua, siswa tersebut juga diterima bekerja di toko A dengan gaji 3.250.000 per bulan. Alternatif ketiga, siswa tersebut juga diterima bekerja di kantor B dengan gaji 3.500.000 per bulan. Nah, siswa ini memilih alternatif 1. Jadi dia memilih untuk berkuliah. Opportunity cost-nya adalah kemungkinan yang tidak dipilih oleh siswa tersebut. Ada 2 ya yang tidak dipilih, alternatif 2 dan alternatif 3. Nah, bagaimana menentukan opportunity cost-nya? Dari 2 alternatif itu, kita pilih yang nilainya tertinggi. Jadi kita tidak boleh menjumlahkan, kita memilih salah satu dengan nilai tertinggi. Nah, di sini ada alternatif 3. Jadi opportunity cost-nya sebesar 3.500.000. Kenapa kita tidak boleh menambahkannya alternatif 2 dan 3? Karena jika siswa tersebut tidak memilih alternatif 1, dia juga tidak bisa
memilih dua alternatif sekaligus. Alternatif 2 dan 3 sekaligus tidak bisa dipilih. Jadi kita memilih salah satu. Pilihan alternatif ketiga karena memiliki nilai yang tertinggi. Nah, kita akan belajar accounting profit atau laba rugi akuntansi atau keuntungan akuntansi. Apa definisi dari accounting profit? Adalah selisih antara seluruh pendapatan perusahaan, jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan sebagai hasil penjualan output dengan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan, biaya usaha dan biaya di luar usaha yang merupakan biaya eksplisit. Jadi rumusnya keuntungan akuntansi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total atau biaya eksplisit. Nah, ada economic profit atau laba rugi ekonomi atau keuntungan ekonomi. Definisi economic profit adalah selisih antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha total dengan biaya sesungguhnya, biaya implisit dan biaya eksplisit. Jadi, keuntungan ekonomi sama dengan pendapatan total dikurang biaya sesungguhnya. Atau keuntungan ekonomi sama dengan keuntungan akuntansi dikurangi biaya implisit. Nah, contoh soal. Tuan Hendrawan, seorang karyawan perusahaan Z, memperoleh gaji 3 juta per bulan. Karena ingin memiliki usaha sendiri, ia berhenti dari perusahaan tempatnya bekerja dan mendirikan usaha batu bata. Pendapatan dari usaha batu bata 1 bulan 5 juta. Biaya bahan baku yang dikeluarkan 1.500.000, upah karyawan 2 juta rupiah, dan biaya lain-lain 750.000. Nah, hitunglah biaya peluang, biaya eksplisit, biaya sesungguhnya, laba rugi akuntansi, dan laba rugi ekonomi. Nah, penyelesaiannya diketahui pendapatan saat bekerja 3 juta, pendapatan usaha batu bata 5 juta. Biaya bahan 1.500.000, biaya tenaga kerja 2 juta, biaya lain-lain 750.000. Yang pertama biaya peluang. Biaya peluang atau biaya implisit karena Tuan Hendrawan berhenti bekerja, jadi biaya peluangnya saat dia bekerja atau pendapatan saat dia bekerja 3 juta. Biaya eksplisit sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya lain-lain. 1.500.000 ditambah 2 juta rupiah ditambah 750.000 sama dengan 4.250.000. Biaya sesungguhnya sama dengan biaya implisit ditambah biaya eksplisit. Kita lihat di atas, biaya implisitnya 3 juta dan biaya eksplisitnya 4.250.000 sama dengan 7.250.000. Laba rugi akuntansi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total atau biaya eksplisit. Pendapatan total usaha batu bata 5 juta dikurangi biaya eksplisit yang sudah kita hitung 4.250.000. Dikurangi 4.250.000. Jadi laba akuntansi 750.000. Laba rugi ekonomi sama dengan pendapatan total dikurang biaya sesungguhnya. Jadi pendapatan total usaha batu bata 5 juta dikurang biaya sesungguhnya 7.250.000. Jadi rugi ekonomi sama dengan 2.250.000. Nah, jika kurang jelas, bisa kita ulangi lagi dengan melihat contoh soal di atas ya. Jadi, terima kasih sudah mempelajari materi ini dan semoga bermanfaat.